Selamat datang Kang Yeri, selamat malam. Halo, selamat malam. Bisa, oke. Halo. Guys, ini dia Kang Yeri yang sudah kita tunggu-tunggu dari T5. Kang Yeri, aku kenalin dulu satu-satu ya yang akan dampingin kita malam hari ini. Ada Salam kenal. Ada Kang Agung, ada Kang Indra dengan musik legend, ada Kang Riko, mungkin udah kenal ya Kang Riko. Iya. Ada Mas Jule. Sehat ya Kang ya. Dian boleh mulai ya. Kita mulai aja langsung nggak apa-apa ya Kang ya? Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Mulai aja. Kita kembali lagi di acara podcast Mas Bertanya, Musisi Menjawab. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber kita di industri musik, Kang Yeri Marian. Oh, caranya dia Yeri Marian. Kasih applause dulu dong guys. Ini seru banget ya, karena apa? Karena ini adalah bisa dibilang komposer, orang penting di ayo nama band legendnya adalah T5 Big Family, TBF. Oke, pria tampan asal Bandung ini akan memperkenalkan karya-karyanya dan perjalanan musiknya supaya teman-teman atau viewers di bawah ini juga bisa update ya. Banyak juga gengsi soalnya Kang di bawah ini nggak semuanya satu server atau seumuran kayak kita. Oke, tanpa berlama-lama saya kembalikan ke host untuk mulai. Ya, Kang Yeri. Yes. Kemarin baru pulang dari Lido ya. Kita tadi malam baru acara di LMAC Fest di Lido, Sukabumi. Bareng sama anak-anak Rif, Cana. Rif, Kahitna, Malik di Essential, malam barengan mereka. Jobnya jalan terus ini. Ada aja. Kang Yeri, belakangan ini kan kita denger nih Kang Yeri di media sosialnya tuh banyak sekali berbicara tentang legalitas musik, pencipta lagu, hak intelektual dan lain-lain. Nah, ini kan memang belakangan ini sangat diperjuangkan sekali oleh ada organisasi aksi, udah gitu ada beberapa mungkin Imarindo juga. Nah, sebelum kita mulai ke situ Kang Yeri, boleh sedikit cerita nih Kang Yeri, udah berapa tahun ini perjalanan musik Kang Yeri? Kalau untuk musik ya mungkin kita dari tahun 2000, kalau secara kita punya artwork di album sih dari 2001 ya, kita udah mulai berkarya gitu. Kalau sebelumnya ya kita tetap main musik juga dari tahun 99 sih sebenarnya. Kalau dari awal banget, dari semenjak ngafe, dari apa segala macam gitu. Nah, 99 itu Kang Yeri sendiri ini dari kafe reguleran, berarti mulai dari reguleran ya? Sempet reguleran 2 tahun gitu. Oke, mungkin bareng sama Bang Riko waktu itu atau di luar T5 kali ya untuk Bandung. Bandung duluan Bang Riko kayaknya. Kelihatan dari umur. Bercanda Bang Riko. Nah, reguler itu berapa lama waktu itu? Kenapa? Kang Yeri, waktu reguler itu berapa lama? Reguler itu tahun 1999 sampai ke tahun 2021 lah, sampai keluar album pertama. 3 tahun ya reguler, dan akhirnya bisa masuk ke dalam industri musik yang sebenarnya dengan lagu sendiri, membawakan lagu sendiri. Iya benar. Lagu pertama itu adalah MRC ya? Enggak. MRC. Yang pertama MRC. MIRC. Yang pertama kau. Oh kau yang pertama itu ya? Single pertama tuh kau, perdana banget tuh. Nah, berawal dari kompilasi juga atau langsung album waktu itu? Jadi gini, waktu itu tuh sebenarnya waktu tahun perjalanan sebelum menuju ke album pertama tahun 2001 itu kita sempat ikutan dulu Indie Fame ya kalau nggak salah ya. Indie Fame dulu sempat kita jadi salah satu kafe yang besar ya, termasuk namanya besar di Bandung saat itu, Fame Station itu sempat bikin kompilasi Indie Fame kalau nggak salah. Indie Fame, dan kita salah satu yang masuk ke area
album kompilasinya itu. Kang Riko ikut juga ya kalau nggak salah ya? Ikut. Ikut juga Kang Riko juga, soalnya udah jauh ya dulu ya. Sama-sama dibesarkan oleh Fame Station waktu itu ya. Iya, banyak banget soalnya band-band besar Bandung yang dibesarin Fame tuh banyak banget, termasuk ya salah satunya kita, terus apalagi ya, mungkin Ada kalau di nggak salah, Javu. The Groove juga kalau nggak salah The sering main di Fame kan, The Groove kan. The Groove juga di Fame, sempat di Fame. Terus banyak ya, Java Jive juga dulu pernah ya. Iya Dari betul, 90-an. Java Jive. Nah, Java Jive. dari kompilasi ini kan single ya kalau di kompilasi itu. Iya. Dari kompilasi ini akhirnya membuka jalan menjadi album berarti ya Kang ya. Betul. Enggak, sebenarnya kompilasi itu saat itu dibikinnya sama Fame Station aja, karena waktu itu untuk kebutuhan masanya Fame Station kan sangat membludak ya Kang Riko ya penontonnya. Jadi emang ada satu kepentingan Fame Station untuk bisa mengakomodir karya-karya band Fame Station untuk bisa dikonsumsi oleh para konsumennya, dan itu cukup berhasil di tahun 2000 ya kalau nggak salah ya, atau tahun 99 ya? 99 ya. Nah itu, cuman di saat kita waktu tahun 2001 itu kita berhasil mengeluarkan album itu, perjalanannya memang sebenarnya karena T5 sendiri sempat hijrah ke Jakarta tahun 2000. Jadi waktu itu kita main diminta oleh salah satu kafe di Jakarta, New York Cafe yang di Taman Ria tuh. Oke, Itu New kita York main, Cafe. dan kita diminta untuk mengganti harinya The Groove, karena The Groove di situ juga saat itu kita mengganti Ya, betul. The Groove karena The Groove itu harus rilis dengan Sony Music waktu itu, karena sudah tidak diizinkan lagi untuk di kafe saat itu The Groove, dan akhirnya harinya The Groove kita isi. Nah semenjak kita main di kafe Jakarta itu semakin rame sama anak muda tuh, jadi akhirnya kita banyak main di pensi-pensi. Akhirnya sampai seminggu sekali kita main di pensi-pensi Jakarta, yang akhirnya dipertemukanlah sama Farabi ya kalau saat itu. Farabi itu kan ada Mas Dwiki, salah satunya Mas Gilang Ramadan tuh drummernya. Betul. Ya, Farabi bandnya itu yang akhirnya kita diminta demo saat itu, kebetulan pas salah satu pensi di mana ya, daerah Pondok Indah deh kalau nggak salah. Nah saat itu diminta demonya, dan akhirnya kita kebetulan ada demo 1-2 lagu tuh dikasihin, dan akhirnya kita Mas Gilang memutuskan untuk mengkontrak kita saat itu, yang akhirnya Mas Gilang bekerja sama dengan BMG Music Indonesia gitu. Nah kalau nggak salah Mas Gilang sendiri ini juga salah satu orang yang mensupport T5 ya dari awal. Betul. Di saat kita ketemu oleh Mas Gilang tuh di salah satu acara pensi itu, akhirnya kita sign kontrak sama Mas Gilang untuk menjadi produser kita akhirnya. Mas Gilang produser album pertama kita. Mas Gilang Ramadan produser kita yang pertama. Untuk T5, oke. Untuk T5 ini dari formasi awal sampai saat ini, apakah pernah pergantian member Kang, atau sebagian besar emang tetap? Ada, itu makanya rame kemarin Yeri di sosmed. Ada itu rame. Jadi ada lah ya satu podcast ya. Ya. Kepoin nih. Enggak, gue sekelebat aja sih sebenarnya. Ini ada apa nih? Kita ngomong-ngomong Paul mulu, gue bilangnya. Betul. Ayo, Betul. ceritain kenapa tuh? Nah, paling gini ya, yang tadi ditanyain dulu nih. Pertama kita kan tadi ditanya ada pergantian nggak? Banyak banget pergantian. Bukan banyak, keluar masuk sih sebenarnya di T5 itu. Sebenarnya kita solid 9 orang waktu dari mulai awal kita album 1, terus cuman solid itu kita solid lengkap itu sampai tahun 2007 ya. Tahun 2007 itu berjamaah tuh 4 orang keluar tuh tahun 2007. Tom, Rizal, Beben, sama gua. Oke. Gua sempat keluar juga, dan gua sempat keluar juga dulu Kang. Sempat keluar, dan gua baru masuk lagi juga karena dikontak sama anak-anak untuk join lagi tahun 2012. Jadi 5 tahun gua sempat resign. Nah akhirnya yang berjalannya waktu balik lagi ke T5, terus Beben juga balik lagi ke T5. Yang udah sempat keluar, Tom enggak sih karena dia bertahan di Titans. Terus akhirnya si Rizal saat itu belum ditarik tuh. Nah di saat kita sudah join, Beben sama gue join di T5 lagi, 2-3 orang keluar lagi tuh, keyboardis Andi, Aswin tuh keluar, dan akhirnya kita ujung-ujungnya cuma jadi tinggal berenam aja. Nah saat itu ada personil yang masuk namanya Ajir di 2007 saat Rizal keluar tuh berempat itu.
untuk gantiin posisi gitarnya T5 dan sampai sekarang anjir gitu. Sempat keluar masuk sih Ini ada satu pertanyaan dari gua nih. Ini kan Iya. T5 ini kan vokalisnya 4 gitu. Agak aneh ya kalau zaman dulu ini band kok vokalisnya keroyokan gitu. Konsepnya seperti apa? Apakah konsepnya akapela dulu, kan biasanya akapela berempat ya, kayak Boyz II Men kan juga berempat kan? yes. Apakah akapela dulu sehingga ada instrumen musik, atau memang dari band dulu yang ada musiknya terus tiba-tiba ada vokalisnya 4 gitu? Cukup aneh ya. Zaman dulu tuh hampir nggak ada. Hah, berempat? Oh, ada apa ini? Apakah ada akapela dulu, grup akapela sehingga dibikin ini, atau sebaliknya memang bikin band memang vokalisnya 4 gitu? Sebenarnya T5 itu awalnya sebenarnya sebelum jadi band itu baru kebentuk jadi band tuh tahun 99 ya. Jadi sebelum tahun 99 itu T5 itu sebenarnya sempat menjadi T5 akapela dulu. Jadi emang berawal pantas. dari, jadi T5 itu sebenarnya karena kepanjangan dari 25 sebenarnya. Kalau di Bandung itu kan 20 itu SMA 20. Nah, personil ada awalnya T-nya tuh 20 sebenarnya awalnya. T-nya tuh 20, terus kita sempat waktu itu personilnya berlima tuh, lulusan anak SMA 20 Bandung semua. Bikin grup akapela. Di situ banyak orang alumninya, ada Victor. Victor tuh yang jadi vokal direkturnya Marcel juga tuh ya. Oke. Saat itu ada Tike Priyatnakusuma juga salah satu personil kita saat itu. Oke. Tikenya Extravaganza kalau nggak salah. Hmm. Nah itu terus gua terus sama Gordon dan satu lagi ada namanya Dendi. Tadinya berlima sih awalnya. Nah habis berjalannya waktu sekitar 2 tahunan kita main di acara ulang tahunan. Sempat juga di Cafe Bandung tuh akapela tuh daerah. Mungkin Kang Riko tahu Kintamani dulu ya. Woi, kita nanti. Tahu. Zaman baru bisa neta. Jangan bisa. Ya itu sekitar tahun 97-98 kita sempat main di Kintamani itu reguleran tapi akapelaan. Jadi nyelip di antara band dan band saat itu. Sempat kita main sampai akhirnya kita ketemu sama produsernya Bang Andre ya, Bang Andre Hanusa, dan akhirnya kita jadi ditarik jadi backing vokalnya bandnya Bang Andre Hanusa untuk beberapa konsernya Andre Hanusa gitu. Oke. Dan Iya, iya. baru ketemu Beben tuh. Ketemu Beben yang lagi punya band, dia punya band, salah satu band di Bandung juga, dan akhirnya dia sama gue sepakat untuk band coba gabungin aja deh di kampus satu tuh. Oh. Di S1. Jadi kawin silang ya. Sebuah band dan grup akapela. Nah, iya benar. Nah, itu juga tuh. Nggak, makanya kenapa dulu itu gue selalu bilang harmonisasi itu vokalis T5 itu benar-benar bagus gitu. Jadi kayak akapela, pembagian suara, pecah-pecah suaranya tuh benar-benar bagus gitu loh. Nah, akhirnya gue akapelaan sih awalnya. nanya, oh iya oke, terjawab udah pertanyaan gue. Bawain Boyz II Men, SG Nah. awalnya. Ini Jadi emang Iya, biasa. di zaman T5 itu, di zaman Deja Vu itu emang Bandung itu selalu membuat merekrut band-band yang vokalisnya lebih dari 2 ya Kang ya. Apakah kalau T5 sendiri itu sebenarnya itu influence-nya kemana nih sehingga boys band kah atau seperti apa nih Iya. dulu itu di awal-awal? Boyz II Men lah. Kalau Men nih. dibilang kalau dibilang Aliran boy band, kan. Boyz II Men mungkin? kita ngacunya ke Boyz II Men, Babyface, Oke, Babyface. Urban ya, urban music. Urban. Untuk yang harmoni vokal gitu deh, karena emang awalnya kita kan belajar dari grup-grup vokal yang emang saat itu lagi tren ya, Boyz II Men. Iya. Banyak banget tuh gitu. Alpha One. All for One, iya itu. Makanya kalau kita dibilang T5 sebagai band tapi dibilang boy band juga ya masuk-masuk aja sih, karena kita juga emang mainnya di area genre itu. Betul. Gitu. Yang lain ada pertanyaan, Agung. Iya. Nah, Halo Mas. Kang, Monggo. ini Kang. Gue kayak panik Kang nih Tifa tanya-tanya. ini kan timbul tenggelam ya Kang ya, punten nih Kang ya. Iya betul. Nah, bangkit lagi nih. Nah, untuk jadi bersatu kembali Tifa lagi sekarang ini itu seperti apa gitu? Maksudnya jadi sulit lagi gitu. Nah, jadi saat itu tuh kebenaran kita udah sempat kepecah beberapa personil juga, sampai akhirnya gua dan beberapa personil lain sempat keluar terus masuk lagi. Nah, sebenarnya berawalnya tuh dari
Sebenarnya kalau dibilang bubar, nggak bubar. Cuman saat itu memang kita kurang eksis mengeluarkan karya baru gitu. Itu eranya dari tahun 2010 sampai 2015-an lah. Itu makanya mungkin publik banyak yang ngelihat kok kayaknya ini bubar apa enggak sih band-band gitu, karena eksistensinya agak kurang itu. Kalau event masih ada, cuman udah nggak sebanyak awal gitu. Jadi udah cuman awal-awal untuk kita mulai coba untuk jalan lagi gitu kan. Itu berawal dari tahun 2016 sih sebenarnya, karena saat itu kebetulan gue tuh ada kerjasama sama salah satu pihak dari label Jakarta, namanya Musik Proaktif. Ya, musik Jadi nama proaktif. Musik Ya. Proaktif. Dangdut, mungkin pada tahu. dangdut. Iya, itu label banyaknya dangdut sih, ada Trio Macan di sana ya segala macam. Nah, akhirnya tapi saat itu nggak tahu gimana ceritanya, nekat mereka untuk mencoba mau bisa kerjasama sama T5 nih dengan genre yang mungkin agak beda tuh. Nah, dari situ akhirnya kita mencoba untuk membuat beberapa karya baru yang akhirnya, tapi kita tuh jujur aja agak mentok saat itu. Kita harus bisa ngalahin lagu kita yang awal lagi tuh, Kau tuh susah banget dikalahin gitu. Jadi agak sulit, dan akhirnya kita memutuskan nama Proaktif untuk membuat satu project Reborn gitu. Jadi meremake lagi lagu-lagu hits kita. Kita akhirnya berhasil meremake 5 lagu. Kau, Yang Terindah, Jangan Pernah, Di Ujung Mimpi, sama satu lagi lupa apa ya judulnya, gue lupa dulu. Nah, semua single-single hits kita yang waktu zaman dulu itu mereka mengusulkan untuk dikolaborasi dengan penyanyi muda sekarang. Salah satunya adalah Rai Putra Ran, dan itu cukup berhasil ngangkat lagi kita. Akhirnya kita banyak di media dulu lagi tuh. Mungkin berkat Rai juga ya, saat itu kita tempel di single Yang Terindah. Akhirnya kita bisa mulai menapak lagi ke beberapa media kayak TV, beberapa program TV kita bisa masuk lagi, dan dari situ streaming kita mulai naik lagi, event kita mulai naik lagi saat itu. Nah, semenjak itu kita jalan sampai akhirnya kita 5 single yang collab, termasuk sama Andira, sempat waktu itu juga sama rencananya sama Mas Berry Lekemahua, cuma nggak sempat kerilisin. Yang rilis tuh cuman Rai, Andira, terus siapalah, ada penyiar Gen FM tuh siapa dulu ya, lupa. Yang cewek itu. Nah itu cukup berhasil sih strateginya Proaktif saat itu untuk bisa ngangkat lagi kita dari sisi event dan digital dan lain-lain sih. Cukup ngebantu lah gitu. Nah, akhirnya dari situ akhirnya bisa survive lagi sampai sekarang, dan alhamdulillah eventnya mulai ada lagi saat ini. Masih di label yang sama atau gimana, Yar? Enggak, kita label di Proaktif itu hanya sampai tahun 2021. Pas zaman Covid kita nggak memutuskan untuk tidak lanjut lagi, karena saat itu ngomong Covid juga ya kan ya, maksudnya. Iya, betul. Kontrak juga, kita emang kontraknya cuma 5 tahun, dan saat itu memutuskan jangan dilanjut dulu deh, karena emang situasi kondisinya juga lagi nggak jelas gitu saat itu. Gitu. Nah, untuk saat Dan ini sekarang berarti sendiri? Sekarang independen, iya. Oke, indie ya? Oke. Independen. Gokil. Ini saat ini total dari awal berkarir T5 sampai saat ini itu sudah menghasilkan berapa album nih, Kang? Album itu kita ngasilin album 4 ya, 4 album. Tahun 2001, album kedua tahun 2003, album ketiga 2005, dan ya album terakhir itu 2008 kalau nggak salah. 2008 tuh pas gue lagi cabut ada album satu lagi tuh, jadi gue nggak ikutan kalau di album keempat gitu. Dan kalau single banyak, ada beberapa ya, lebih dari 8 single lah udah keluar setelah itu. Ada 8 single lagi. Single ini kenapa nggak dijadiin album? Saat itu perencanaannya bikin album sih sebenarnya udah ada, cuman belum terrealisasi dijadikan album saat itu karena masih ngerilisin single by single aja di digital saat itu. Rencana untuk membuat album dari single yang udah kita keluarin ada sih, cuman lagi on progress lah gitu. Musik legend dong sebagai musisi nih, produser, ayo. Tako konco. Iya mas. Halo Mas Jerry, salam kenal. Halo Mas mas. Jerry. Salam kenal mas. Iya. Salam kenal. Ya sih, kalau aku sih tadi udah dijawab sebenarnya ya. Ya. Untuk masalah lagu baru gitu. Untuk sekelas T5 ini kan kalau dibilang legend kan udah legend ya. Ya. Legend lah, sebenarnya Enggak legend lah, lah. Mas. Itu udah Untuk legend lah. single ke legend. Sekelas Enggak. Sekelas T5 kan udah legend nih, Iya, Bang iya, Jerry. Mas. Nah, untuk Iya.
T5 ini kan udah ibaratnya kan bangkit lagi ya. Iya, sekarang lagi Gitu. mencoba Apa grow up ke lagi. fokus ke tahun 2024 untuk tahun 2025 selanjutnya nanti itu apakah ada gebrakan-gebrakan dari T5 untuk lagu-lagu baru atau lebih fokus ke nge-remake lagu-lagu lama-lama aja? Oke. Untuk saat ini sih mungkin yang akan kita lakuin emang yang sudah lagi sedang direncanakan sekarang, mungkin tahap pertama kita akan showcase dulu dengan beberapa lagu yang materi kita yang udah ada nih Mas. Mungkin dalam sampai akhir tahun kita akan membuat beberapa showcase, terutama mungkin kita akan Jawa Barat dulu rencananya. Karena kebetulan kita program ini kita bikin sama 10 to 5. Jadi kebetulan kita punya satu split single sama 10 to 5 remake Yeah. lagunya 10 to 5. Jadi 10 to 5 Yeah. bawain Lagunya You lagunya itu ya, You ya. tukeran single. Yeah. Gitu, rilis tukeran single dan itu kemudian jadi satu program yang akan direalisasikan dalam bentuk showcase intimate di sekitar 5 kota lah rencananya sampai akhir tahun Oke. depan. Ya, Nice. itu sih yang pertama akan kita lakukan. Yang kedua sih ada perencanaan juga kalau T5 itu memang akan meremake lagi lagu lama kayaknya karena kita di yang Reborn kemarin udah habis sih lagu-lagu hitsnya udah kita remake semua. Jadi perencanaannya bahkan kita akan meremake beberapa lagu legend dari teman-teman juga. Kayak misalkan kemarin ada rencana sih pengen nge-remake lagunya Glenn Fredly sih. CT5 akan ngerilisin beberapa, kita udah sempat koordinasi sama publishingnya. Tinggal meeting nih kalau mereka ACC mungkin kita dalam waktu dekat akan bisa riliskan lagunya Glenn. Salah satulah hitsnya. Tapi ya nantilah judulnya yang mana. Iya. Iya. Kalau T5 versi lebih muda lagi di industri sekarang menurut Yari siapa ya? Yang sama dengan soulnya dengan T5 gitu ada nggak sih? Karena gua jarang-jarang loh ya band yang dengan format hip hop R&B kayak T5 itu yang gue denger sekarang tuh hampir nggak ada loh. Belum ada. Iya sih emang. kalau belum ada sih. Gua juga kalau ngelihat dari sisi band yang bertumbuhan di Indonesia sih banyak ya sebenarnya kayak yang ngafe reguleran tuh banyak sebenarnya. Cuman kalau yang masuk industri banget tuh siapa ya? Nggak ada. Hampir nggak ada. Nggak ada ya. Tapi Brown tapi Sugar ada Brown Sugar tapi ada satu. seangkatan gitu, seangkatan kita juga. Siapa? Bronsu, Ada Junior Arif segala macam yang zaman-zaman dulu ya udah nggak ada lagi. Maksudnya yang sekarang ya sekarang. Itu masih yang sekarang ya. Nggak ada ya banyak. Nggak ada. Kalau secara format Nggak ada. format band tuh nggak ada ya kayaknya. sebenarnya Nggak ada ada yang satu keluar sekarang di pop itu. di Bandung tuh Siapa Om Riko? ada band Siapa baru. Dia bentuknya hampir mirip konsep-konsep seperti T5, Bronsu. Nama bandnya DTM. Nama bandnya DTM. Oh, BTM. Ya. Ya. Sekarang itu mereka lagi ada project BTM. sama Leo Bronsu. Oh. Oke. Ada satu, ada bagus. Oh, Tapi walaupun iya. saya nggak terdengar ya Om Riko, sorry banget nih saya nggak terdengar gitu kan. Artinya kan kalau kita bandingkan dengan T5 yang bisa masuk ke label BMG ya sebelum dia merger jadi Sony Music kan, Sony BMG dan Sony Music kan itu gede banget gitu loh. Tapi kalau sekarang sih hampir-hampir saya tidak pernah mendengar. Tapi kalau solois mungkin yang urban ya banyak aja, yang main hip hop ya banyak aja walaupun masih genrenya indie gitu kan, mereka kan masih underground gitu. Tapi secara industri hampir saya katakan T5 itu satu band yang sampai sekarang tuh nggak ada yang ada regenerasinya, maksudnya nggak ada yang bisa menyamain T5 gitu loh. Harusnya kan T5 bisa, gue nih nggak ada pesaing nih, nggak ada yang muda-muda dengan genre gue seperti ini kan, harusnya bisa lebih melejit lagi gitu loh. Walaupun udah lama vakum, udah gonta-ganti ini, harusnya sih menurut saya. Iya, memang beberapa poin yang barusan Mas bilang juga memang itu udah sempat terpikirkan sih sama T5 juga kemarin. Makanya salah satu dobrakan yang lagi kita lakukan sekarang ini dalam waktu setengah tahun terakhir lah ya, kita lagi coba ngebangun dulu image rebranding lagi di sosial media sih. Kita lagi mencoba itu lagi. Kita juga lagi mencoba untuk mencari beberapa teman-teman anak muda yang bisa
berproject dengan kita sih, kayak kolaborasi kayak gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa ngedongkrak lagi sih ya, masuk ke pasar anak sekarang gitu. Gitu sih Mas yang lagi kita Amin. lakukan sekarang gitu. Lagi coba rebranding, siapa tahu berhasil gitu maksudnya. Amin. Amin. Ada lagi. Apa dia? Mayo, Om Riko, dia. Ini aku mau nanya dari tadi Malah Ini yang mau jadi itu ini ya. saya ada kan bener enggak, saya mau nanya tadi kan si Mas Iya, Jule Mas. sempat Mbak. singgung masalah hip hop ya Kang ya, segala macam. Nah, Iya. kok saya kepikiran gini ya, ini kan jujur aja setiap kali ada narasumber atau bintang tamu di acara kita tuh pasti kita akan bahas yang sedikit aja sih, sekilas mengenai AI, artificial AI. intelligence di dunia industri musik ya, yang begitu menurut saya sih unfunction, tidak ada gunanya buat para musisi legend. Ini disclaimer diri saya sendiri ya, saya ngomong. Tapi punten saya mau nanya sama Akang, Iya. Kang, jenis musik yang Akang buat sama T5 ini kan udah disebut tadi sama Mas Jule, kayak nggak ada banget yang bisa. Bukan mereka nggak Iya. bisa, menurut saya mereka tuh mungkin belum berani ya untuk mungkin tadi ada di TM dan segala macam, cuman mungkin mereka belum berani masuk ke industri menurut saya, karena hip hop itu nggak mudah dan nggak banyak juga orang-orang yang berani untuk itu gitu loh, kecuali kalau genre musik lain ya, senja lagi trennya seperti itu. Nah pertanyaan aku nih Kang, Ya. Akang sendiri nggak kepikiran atau nggak ada semacam semacam antisipasi gitu untuk genre musik ini agar tidak dirusuhin atau di-inset oleh AI? Karena AI itu kan bisa masuk ke genre musik manapun saat ini. Betul, Yang betul. mereka sebagian di luar sana ya. Ini sorry ya rekan-rekan musisi di sini para senior, kayak mencoba untuk share sesuatu yang menurut saya itu nggak relate dan nggak masuk akal. Ada beberapa musisi baru di industri ini, saya nggak bilang orang lama, orang-orang baru bilang bahwa AI itu membantu sekali. Karena pada saat kita kehilangan inspirasi atau kita kehilangan sesuatu tuh kita bisa add on dari itu. Tapi kok saya nggak setuju. Sorry, gue nggak setuju banget. Karena ini tidak origin dan tidak ada nyawa. Nggak bisa di-compare sama manusia atau ciptaan Tuhan, atau Allah itu menciptakan manusia nggak bisa di-compare sama mesin gitu loh. Nah, gimana pendapat Akang sebagai musisi legend yang komposer juga? Nah, di sini juga banyak teman-teman komposer juga ya. Mangga tukang dijawab. Iya. Gokil pertanyaannya. Tepuk tangan dulu dong buat Dian. Wih. Gokil. Turn-on. Kalau dari sisi penciptaan karya memang sebenarnya gue sepaham sih sama Mbak Dian ya. Gue juga sepaham sih, karena menurut gue sih yang dibilang namanya karya itu memang kan harus yang benar-benar real kita ciptain ya. Maksudnya kita dikasih kemampuan untuk berkarya, ya kita kasih segala sesuatunya yang memang yang kita punya, itu yang dibilang karya kalau menurut gue sih. Karena gue juga sampai detik ini memang belum pernah melakukan penciptaan karya atau membuat karya dengan teknologi itu, dan sebisa mungkin gue hindari sih gitu kalau dari gue pribadi, karena menurut gue itu akan jadi masalah besar sih buat musisi-musisi, terutama pemilik-pemilik karya gitu ya, yang selama ini mereka bisa bereksplorasi dengan apa yang mereka bisa. Nah sekarang dengan, menurut gue malah jadi apa ya, jadi sesuatu yang membuat kita jadi males ya gitu untuk berkarya ya. Bener gak sih? Kita yang selama ini ada nih, kita mengeluarkan apa yang kita punya, itu sekarang menurut gue udah gak akan berlaku dengan adanya teknologi ini gitu. Kapasitas kita untuk mengeksplorasi juga akan terbatas, karena dikit-dikit kita akan mencoba mentok dikit, kita harus minta bantuan AI lagi, dan itu akan, menurut gue sih akan tidak membuat kita jadi berkembang sih untuk masalah berkaryanya. Itu sih kalau gue pribadi agak seperti Mbak Dian sih gitu, agak kurang setuju sih ya. Oke. Kang Yeri, sebentar ya. Ini sebenarnya banyak pro dan kontra ya, Kang ya. Termasuk monggo semua rekan-rekan di sini boleh berpendapat ya. Ini seriously, mereka sampai ada yang berani mengklaim dirinya orang-orang yang baru masuk, belum di industri ini malah. Mereka baru mencoba. Ada yang namanya songwriter dadakan. Pasti tahu ya rekan-rekan di sini ya. Songwriter dadakan, Kang Riko. Banyak sekali malah mereka berani mengomentarkan ini ya di acara-acara room mereka tuh hak mereka sih. Sebenarnya bukan urusan kita, tapi ya coba ini kita sikapi seperti apa pendapat-pendapat akang-akang dan abang-abang di sini yang para senior gitu, orang-orang legend di industri. Mereka bilang ternyata semudah itu ya menjadi musisi, dan kayaknya mereka ini bakal nggak kepake guys yang tua-tua. Any kind of statement. Kira-kira apa pendapat seorang
Kang Heri dan monggo Mas Yule, Kang Riko. Enggak, gue setuju tadi nih. Gue setuju dengan pernyataan Dian yang udah tua-tua, karena semakin kita berumur, produktivitas kita pasti akan semakin menurun kan. Iya kan, kalau zaman dulu kita bikin lagu cepet tuh, oh inspirasi ini, ayo bikin lagu. Sekarang kan karena udah, sorry ya, kita kalau udah merasa tua ini pikirannya apa, keluarga, ya kan, yang penting keluarga bisa ini segala macam. Sudah konsentrasinya udah kepecah nih. Kalau zaman dulu masih bujangan kan, wah ayo sikat jam 5 pagi, oke. Kalau sekarang kan udah nggak bisa lagi. Artinya produktivitas itu kan menurun ketika kita sudah bertambah umur. Sementara anak muda sekarang yang mungkin miskin sama kreativitas segala macam, mereka mengambil dari AI misalnya. Ya makin berantakan musisi-musisi lama, bener nggak? Betul, Mas. Apalagi gini ya Mas, maksudnya sorry ya kalau misalkan persepsi gue salah. Karena kalau misalkan AI itu kan yang gue dapat informasinya bahwa AI itu kan sebenarnya nggak murni sepenuhnya karya yang diciptakan AI ya, kalau yang gue tahu ya. Mereka mengambil dari beberapa ornamen-ornamen lagu yang udah jadi. Menurut gue sih nggak sah, karena jadi dianggapnya kayak ngambil dari beberapa ornamen yang milik punya orang gitu. Contohnya ya sampai sekarang ada 3 label dunia ya. Upload dari karya-karya yang sudah mereka rilis yang menjadi master punya mereka gitu. Kalau selama ngambilnya nggak dari situ mungkin saya nggak tahu ya, tapi kalau selama masih ngambil nyadur dari yang udah ada, bahkan mirip ya, ada beberapa lagu AI yang mirip lagu ini gitu. Menurut gue itu kayak gimana ya gitu maksudnya. Tapi hukumnya kan kalau di bawah 8 bar ya kalau nggak salah itu masih sah-sah aja kan? Kalau dari sisi publishing sih kemudian nggak bisa ya Mas ya menurut gua, karena kalau yang dibilang 8 bar juga sebenarnya selama nadanya sudah identik mirip dan notasinya mirip mah itu jadinya udah intelektual Mas gitu. Oke. Setuju. Betul. Kenapa saya bertanya ini sebenarnya basically mungkin teman-teman udah pada tahu ya yang seangkatan Akang ya. Tapi mungkin viewer di bawah nggak pada tahu bahwa Akang ini kan basicnya juga sekolah hukum ya, benar nggak? Iya. Ya, boleh bilang praktisi hukum ya, Kang ya. Saya mengulik sekali tentang profil Akang. Nah, anyway apa nih upaya Akang nih? Jadi tadi kan Kang Vin bilang di awal pada saat opening acara ini, Akang juga termasuk aktif di Haki, kemudian di beberapa aksi juga. Nah, Imarindo juga. Nah, ini seperti apa Kang menyikapinya? Bantuannya seperti apa nih? Akang upayanya apa untuk para musisi Indonesia supaya tetap origin Kang, jangan ikut-ikut FOMO AI gitu. Kalau menurut aku sih gini. Jadi emang yang sekarang lagi aku coba gitu pelan-pelan sih, sebenarnya nggak ekstrim banget. Jadi kayak misalkan aku di Instagram kita atau di TikTok segala macam kan, aku kadang-kadang suka ngeluarin beberapa materi-materi yang kayaknya jarang disentuh orang nih, terutama dari masalah karya cipta. Jadi sebenarnya itu sih yang lagi aku gerakin, gimana caranya teman-teman musisi itu nggak hanya bermusik aja, tapi ciptakan karyanya juga. Yang dibilang karya itu bukan hanya dari aransemen aja, tapi penciptaan karya lagu. Dan itu yang paling penting, karena aku tuh lagi ngajak ke teman-teman, yuk berkarya lagi teman-teman, karena satu-satunya aset yang bisa diwariskan tuh hanya lagu gitu. Iya kan, mungkin beberapa teman-teman ada yang udah tahu kali. Cuman menurut saya sih kayaknya hanya lagu yang bisa diwariskan, karena secara master dan gitu-gitu kan nggak bisa diwariskan nih. Tapi kalau lagu itu pemiliknya udah bisa mewariskan ke keturunannya gitu. Sampai umurnya 75 tahun semenjak dianya meninggal kan udah bisa jadi warisan. Bisa jadi warisan buat anak cucunya. Nah, cuman satu-satunya karya cipta. Makanya aku ngajakin teman-teman untuk yuk cepetan, mulai sekarang masih belum terlambat. Mulai bikin karya dan urus dengan baik gimana caranya pintu-pintu revenue yang diciptakan oleh karya teman-teman itu pahamin tuh pintunya ada dari mana aja, dari sisi pengklaiman karya cipta. Terus dari situ kan nggak gampang tuh lagu bisa jadi duit, gampang. Maksudnya gini, sekarang di era teknologi digital musik itu, lagu itu bisa dioptimasi dengan cara digital sih sebenarnya. Dipromokan lagi, melibatkan influencer untuk membawakan lagi, gimana caranya beberapa komunitas yang ada di circle kita mengcover lagi lagu itu lagu hidup lagi gitu sebenarnya. Banyak banget terbukti dari zaman sekarang itu banyak sekali hits yang baru di Indonesia tahun sekarang itu bahkan
timbul dari back katalog lagu-lagu lama. Iya. Jadi Oke, tadi ngomong royalti nih ya. ya Bagaimana teman-teman T5 sekarang menghasilkankah dari royalti dari katalog lama T5? menurut aku sih saat ini cukup menghasilkan ya Mas ya. Mulai menghasilkan lagi setelah kita mulai paham pintu revenue yang diciptakan oleh pintu revenue yang bisa menghasilkan revenue buat lagu-lagu back catalog kita itu, kita paham dulu nih ada dari mana aja. Karena aku sempat ngasih beberapa gambaran sama teman-teman gimana caranya memahami masalah pendapatan lagu itu ada berapa biji nih, misalkan kan ada empat nih, ada dari mechanical rights, synchronizing, terus ada performing sama print right ya, ada 4 tuh. Ada 4 itu, dan mereka aku coba ajak untuk dikasih pemahaman, dan akhirnya mereka mau untuk mengurus lagunya agar mendapatkan dari beberapa pintu revenue right itu gitu. Itu yang kita hasilkan itu dari sisi karya lagunya dan master gitu. Jadi City5 ini emang sekarang lagi diajarkan untuk menjalankan gimana caranya master-master lama kita, masternya jadi milik kita sendiri. Gitu. Karena secara penghasilan royalti mechanical dari Spotify, Joox-nya jadi milik T5 gitu Mas. Nggak bagi-bagi sama orang gitu kan, nggak maksudnya. Jadi emang biar revenue-nya lebih gede di area master. Nah, di area karya ciptanya sendiri, para penciptanya di T5 ini lagi aku coba arahin gimana caranya mengelola dengan baik agar mendapatkan 4 right yang bisa dimiliki haknya oleh si penciptanya ini gitu. Karena kan banyak banget yang bisa dihasilkan. Terus gimana caranya kita mulai memahami, mengoptimasi lagu lama ini menjadi lagu yang bisa dimakan lagi sama segmen sekarang gitu. Itu aja sih, dan membuat strategi yang gimana caranya activity promonya mengarah ke 4 right yang harus didapat oleh si T5 ini dari karya ciptanya gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai berjalan, mulai ada revenue dari area-area situ Mas gitu. Apakah royalti ini baru lu sadar dalam beberapa tahun ini atau sebelumnya udah sadar gitu? Kadang kebanyakan ya orang protesnya setelah beberapa tahun ini kan beberapa kejadian-kejadian di aksi gitu kan, setelah bertahun-tahun, ada 10 tahun baru dia sadar. Nah, apakah T5 dan Yeri juga melakukan hal yang sama? Maksudnya, iya ya, gue punya master, gue punya lagu-lagu, laporannya di mana nih digitalnya segala macam. Baru sekarang atau udah lama? Karena kebanyakan orang yang baru sekarang loh, kalau udah sepuh gitu ya. Ya lagu-lagu gue gimana nih royaltinya? Betul. Sebenarnya kita juga termasuk dari beberapa pelaku musik juga yang awalnya tidak sadar itu sih Mas sebenarnya. Jadi awal mulai kita menyadari itu, terutama aku pribadi itu mulai mencoba mempelajari hal ini tuh semenjak 2 tahun lalu sih sebenarnya. Sampai akhirnya aku mempelajari gimana sih polanya penghasilan karya cipta lagu dengan pengelolaan di publishing. Nah, terus setelah itu mereka tuh gimana cara mengkoleknya, aku mencoba pelajarin, dan ternyata harusnya dikerjain ya, tapi dengan catatan kita harus tahu regulasinya gitu maksudnya. Kalau kita nggak tahu regulasinya juga sama-sama aja gitu. Harus tahu aturan yang berlaku di Indonesia tuh untuk hak-hak itu tuh harus seperti apa ya. Emang kita harus paham dulu sebenarnya. Terutama paling intinya adalah bukan masalah revenue dan lain-lain sih. Kalau aku negesin ke beberapa yang sempat ngobrol sama beberapa teman-teman, yang penting adalah proteksinya, bahwa karya cipta itu bisa menjadi satu aset yang bisa diwariskan dan mungkin bisa menghidupkan. Jadi polanya adalah sekarang selama lagunya masih ada dipegang sama kita sebagai penciptanya, mulai pintar-pintar mengoptimasi gimana caranya jadi revenue, karena itu akan menjadi warisan anak-anak kita nanti gitu, maksudnya gitu. Oke. Nice. Tapi memang benar Bang Ijul, abang-abang semuanya ini pernyataannya mempertegas. Gue dipanggil Ijul lagi, aduh ya Allah. Bang Itu nih ya. tapi benar loh. Jadi Kang Riko tuh legendnya di Bandung, gue legendnya di Surabaya loh ya. Iya benar. Kita sama-sama legend loh.
Bercanda Kang Riko, bercanda. jadi gini. Jadi memang kami sama Kang Yeri ini memang beberapa kali ketemu di Bandung memang ya. Jadi yang awalnya juga aku nggak tahu tentang edukasi tentang legalitas tadi. Ini dengan Kang Yeri ini banyak mengedukasi musisi untuk lebih memahami tentang hukum-hukum tentang yang kita bicarakan tadi. Jadi beberapa kali ketemu sama Kang Yeri memang dia gencar sekali mengedukasi musisi di Bandung untuk bisa memahami hal itu. Bener. Keren. Biar melek aja. Keren karena keren. Menurut gua adalah musisi-musisi, orang-orang songwriter legend kan beberapa tahun ini kan ada beberapa misalnya kayak gitu loh. Padahal di Amerika sana misalnya anaknya John Lennon, anaknya Paul McCartney, wah itu kaya raya banget dengan ini ya kan. Bagaimana dengan anak-anaknya Queen segala macam, anaknya Elvis Presley, Lisa Mary dan cucu-cucunya Michael Jackson segala macam itu kaya raya karena royalti dari orang tua mereka. Tapi di Indonesia kan sedih banget gitu, Pancepon record zaman dulu mana sekarang hasilnya, itu kan yang harus kita perjuangkan gitu. Betul sih, makanya musisinya yang harus mulai giat untuk mempelajari regulasinya sih. Karena menurut aku sih, kalau aku ngelihat sekarang regulasinya sebenarnya udah berjalan dengan baik sih. Cuman yang jadi masalah adalah musisinya sendiri kesatu tidak menanyakan regulasi yang sedang berjalan itu seperti apa sekarang gitu. Yang kedua, nah ini yang paling penting adalah ini pertanyaan gue pribadi sih, kenapa sih untuk area karya cipta itu regulasinya industrinya tuh nggak terlalu gencar seperti digital? Itu yang Ya tadi kan? gue mau tanyain. Bener kan? Jadi kalau kayak Spotify gencar sekali untuk masuk ke daerah, gimana caranya mengedukasi mereka bahwa penghasilan digital itu seperti ini. Bahkan kita pun adalah orang-orang yang pernah teredukasi sama mereka untuk dari sisi digital. Yang jadi masalah untuk karya cipta, kenapa tidak melakukan itu gitu? Yang akhirnya pertanyaannya adalah apakah memang ada kesulitan untuk mengedukasi para peluka musik, atau maaf ya, sengaja tidak mau mengedukasi biar musiknya nggak pintar? Bisa jadi yang kedua. Gitu. Kalau gue sih mikirnya gitu. Jadi makanya kenapa gue agak gerak itu karena orang industrinya sendiri nggak gerak gitu untuk melakukan itu gitu. Ya, musisinya harus diajarin mulai tahu gitu, maksudnya mulai melek aja deh biar mereka harus menagih apa yang mereka menjadi hak mereka gitu. Itu maksudnya. Dengan data-data yang benar dan regulasi yang memang harus mereka pahamin. Karena di saat mereka nggak nagih, mungkin curiganya gue ya industrinya juga nggak akan ngasih gitu. Kalau musisinya nggak nanyain kan. Gitu. Ya. Dan lu lihat di platform sebelah tuh ada video klip lama yang sudah re-upload lagi. Misalnya label ini nih klasik gitu. Dia upload lagi tuh katalog lamanya. Bener loh. Betul, Itu hitung-hitungannya kayak gimana? Dan jutaan loh banyak yang views, terus yang komen, "Gila lagu ini video klipnya keluar lagi. Gue dulu cuma nonton di kamera Ria misalnya. Ini sekarang udah ada nih di Ucup gitu kan." Nah itu sekarang hitung-hitungannya kayak gimana? Padahal itu katalog lama yang mungkin orangnya sudah nggak ada lagi nih. Mungkin anaknya juga nggak terlalu ngeh nih misalnya. Karena kan rata-rata anak musisi yang gue tahu ya, anak musisi ya sudah bapaknya musisi. Apakah anaknya dikasih tahu nih katalog bapak nih ini ada di sini belum tentu mereka tahu anak-anak mereka. Betul. Jadi sebenarnya kayak misalkan yang tadi gua aku baca dari Mas bilang bahwa kok lagu-lagu lama dikeluarin lagi secara didigitalisasi lagi ya, keluar lagi di YouTube di mana-mana. Iya. Bahkan sampai audionya loh, Yer. Audionya keluar loh. Jadi bukan hanya video, audionya, official audionya juga ada. Ya sebenarnya kan sumber revenue yang bisa kita dapat dari sisi karya cipta itu adalah minimal si lagunya itu menjadi master baru yang bisa dinaikin di digitalisasi di platform. Pertama itu. Yang kedua lagunya memang terurus di area tools-toolsnya pengelola karya cipta. Kan banyak banget tuh ada konten ID YouTube segala macam yang memang publishing pada punya kan.
Nah, sebenarnya itu bisa menjadikan revenue buat beberapa pemilik dan keturunan si pemilik karyanya itu. Selama kalau publishingnya atau pelaku industrinya melaporkan dengan baik etikanya terhadap penciptanya. Yang jadi masalah, banyak sekali terjadi bahwa hal-hal itu dilakukan tanpa koordinasi ke pemilik-pemiliknya. Hanya dengan berbicara, hanya memikirkan gimana caranya jadi cuan. Ya sebenarnya nggak etis juga kalau kayak gitu. Haknya yang punyanya, warisnya harus dapat dong. Bener nggak sih? Ya. Ya, kecuali ahli warisnya dikasih advance, nih gua kasih lu setiap bulan ini, padahal pemasukan dari labelnya itu jauh lebih gede daripada advance yang dikasih kepada hak warisnya. Ya, sebenarnya ada loh, gua dapat berita kayak gitu, misalnya contoh kayak gini ya. ada bahaya. Oke. Ya, karena menyebut merek gitu kan. Ya, ada beberapa merek. Kedua, ada beberapa tools yang memang, ini yang harus agak sensitif sebenarnya. Jadi, apalagi kita berhadapan dengan mafia loh ya. Betul. Ngeri lagi kan Betul. Makanya gue tadi reaksi gue aman nggak ya? Gue takutnya ada yang ini. Mafia nih. Makanya itu sekarang jadi malas nyiptain lagu baru lagi ya Bang Heri ya. Iya, tapi nggak apa-apa sebenarnya. Makanya gini. Jadi kenapa gue agak gerak sekarang di area ini? Maksudnya untuk mencoba untuk minimal memberitahu teman-teman terdekat kita dulu di musisi itu, biar mereka mulai ngerti bahwa ada hak yang sebenarnya mereka nggak tahu, gitu. Ya. Ada pintu ini. Kenapa mereka nggak tahu? Satu, mereka nggak bertanya. Yang mereka bertanya juga karena regulasinya tidak diinfokan terhadap musisinya. Untuk bisa mendaki itu mereka, iya kan banyak banget. Dan terutama di lagu Sunda tuh banyak banget yang kayak gitu tuh, pencipta lagu Sunda. Betul. Jadi, nah itu akan jadi problem gitu. Jadi minimal kita memberitahukan hal-hal yang membuat mereka bisa jadi adrenalinnya naik lagi untuk ternyata dari bikin karya cipta lagu lagi gue berarti ada harapan untuk bisa dapat sesuatu lagi yang lebih dari itu. Makanya yang tadi gue bilang Mas siapa Kang yang Mas Jule ya. Mas bilang Mas Jule tadi tuh anaknya siapa yang dapat 3 bulan sejuta tuh? Dengan hitsnya sebanyak itu 1 juta itu tuh kan menurut gue sih kayaknya agak kurang enak ya gue dengarnya gitu. Ya karena mereka sendiri mungkin tidak tahu regulasinya seperti apa, hitungannya nggak ada transparansi gitu loh. Ya udah gue kasih lu segini ya. Mungkin orang-orang yang ngerasa bahwa ya udah lumayan lah, cukup lah. Padahal mereka kalau tahu dan ada transparansi dari pihak yang di atas, mungkin bisa lebih banyak gitu loh. Mungkin ya. Betul. Ini kan masalah transparansi ya, Yar. Jauh lebih banyak sih harusnya ya, karena sebenarnya teknologi pengelolaan lagu dan klaim lagu kan zaman sekarang teknologinya udah canggih banget ya Mas ya. Yang mungkin para musisi baru tahu bahwa di YouTube tuh bisa ngasilin duit tuh dari AdSense YouTube-nya aja kan. Bener kan? Betul. Padahalnya sebenarnya enggak gitu. Itu siapapun yang bawain lagu itu seluruh dunia yang upload itu akan, selama itu tidak berizin, itu akan jadi cuan buat penciptanya sebenarnya. Iya, otomatis masuk kan, diklaim 100% misalnya. Akan otomatis klaim selama lagunya dikelola gitu. Di si pengelola itu dengan baik. Yang jadi masalah adalah pengelolanya harus jujur, transparan itu. Ya betul. Nah makanya ada satu kesalahan juga sih menurut gue, nggak tahu kesalahannya, tapi ini dari persepsi gue ya Mas ya. Kenapa sih ada tradisi bahwa artis itu harus deketnya sama label gitu zaman dulu? Iya. Kenapa nggak sama publisher? Justru duitnya ada di situ gedenya. Iya. Ini setuju gua nih. Mungkin gini, zaman dulu kita kan tahu fisik, belum ada digital.
Betul. hitungan-hitungan CD sama kaset itu kan pasti transparan kan. Betul. Mudah dilacak lah paling enggak, walaupun ada kopian-kopian ya, ada glodok-glodok juga gua nggak ngerti ya. Cuman kan mudah dilacak waktu zaman dulu itu karena ya udah kalau CD-nya berapa, kasetnya berapa. Kalau sekarang kan yang ya gitulah dunia maya gitu. Teknologi digital agak susah juga nge-tracknya. Apalagi kalau kita berbicara musisi yang punya sosial media aja, wah yang mana ya, apalagi iya kan, mau ngeliatin apa sih namanya sih ya, kalau misalnya kita tuh kan biasa kalau musisi tuh dikasih ininya kan, oh nih dockingnya buat lu nih, lagu-lagu lu sudah diputar segini segala macam. Ya apalagi yang kayak gitu, musisi-musisi yang lama itu secara teknologi sosial media aja mereka masih gaptek gitu kan. Betul. Apalagi dengan yang seperti itu. Betul sih. Ngeri malam ini obrolannya, ngeri. Akang dan abang di sini untung ya, sebenarnya kan tadi iya nggak gini apa nggak kepikiran bikin komunitas gitu punten atau community yang sifatnya kita mensosialiskan gitu Kang, mulai dari Kang Yeri mungkin Kang, karena kan basic Akang juga hukumnya gitu. Nah gini loh, Mas Juli juga ada di sini, ada pendatang baru juga di industri musik, orang-orang muda ya seperti Kang Indra Musik Legend, ada Kang Agung tuh, kalau yang paling sepuh nih Opa Riko gitu. Nah iya kan gitu, maksud saya tuh gini, kok saya jadi sedih itu gini. Oh, Pak, itu mah masih 17 tahun, Bang Riko. Maaf. Ini Salah lu. Dia casingnya doang Opa. Iya. Nanti kalau lagi ajojing ala-ala keren gitu. Casingnya Opa, dalamnya Oma. Lanjut ya, gini. Jadi maksud saya tadi waktu Kang Yeri mengeluarkan satu statement ini adalah legacy. Itu kayak saya kepikiran gini loh, nih mohon maaf ya, industri asuransi saja bisa diwariskan sampai 10 keturunan. Iya betul. Kenapa kok nggak karya yang sehebat ini? Ini kan pikiran manusia yang nggak bisa dibeli sama uang loh. Mohon maaf nih ya, karya itu kan hak itu apa sih artinya, nggak semua orang juga tahu kan, hak karya cipta apa intelektual. Jadi ini sesuatu yang intelek gitu loh, bukan ecek-ecek musik itu gitu loh. Dan ini sorry nggak bisa di apple to apple sama karya seni lain ya, mohon maaf nih ya. Jadi gini, kenapa nggak kepikiran Kang sama abang-abang di sini, Mas Jule juga bikin kayak komunitas yang mensosialisasikan ilmu ini, edukasi ini ke anak-anak para musisi legend, sehingga mereka tuh nggak gagal paham dan ngerti gitu loh. Oh, orang tua saya punya warisan ini, bukan warisan aset gitu ya, tapi ini lebih mahal nilainya gitu loh. Kita berhadapan dengan orang-orang gitu ya, kita berhadapan dengan orang-orang besar, itu masalahnya. Ya, kita tuh berhadapan dengan orang-orang besar dan susah untuk edukasi Mas, Mas. Jadi sifatnya itu mereka ngerti Mas, bukan nggak mudeng gitu loh. Jadi itu mungkin bisa ya. Bisa sih. Jadi mungkin kebenaran juga, ini just informasi aja ya. Untuk Bandung sendiri sih saat ini memang kita lagi mencoba membangun komunitas-komunitas kecil. Jadi memang kita paham banget bahwa untuk edukasi ini tuh kita nggak bisa frontal. Bener kan ya Mas ya? Iya, nggak bisa frontal. Jadi kita lakukan, ya kita ini melakukan juga ya pelan-pelan, tapi kita kayak door to door gitu deh. Jadi makanya banyak bahasan-bahasan yang nggak naik digital, yang emang naik ke digital nih yang lagi kita bahas sekarang. Jadi kayak kita kemarin sempat kita kumpul khusus membahas masalah ini dengan beberapa komunitas Ska Bandung, termasuk ada beberapa teman dari Noin Bulat, Purpose itu di Karyaska. Terus kemungkinan juga ada beberapa komunitas lagi kayak komunitas musik indie Bandung juga ini kemarin sempat berkumpul beberapa band banyak itu untuk membahas hal-hal ini. Mungkin caranya seperti itu sih untuk saat ini, belum bisa terlalu frontal gimana gitu. Karena menyatukan suara ya. Menyatukan suara aja, minimal visinya lebih ke bahwa pertama adalah lagu itu bisa lagu karya kita itu bisa diproteksi dengan baik dan bisa menghasilkan selama kita mengetahui dan memahami regulasinya dengan baik gitu. Di saat mereka ternyata industrinya tidak memberikan haknya, mereka bisa menagih karena mereka sudah paham dengan regulasinya. Itu sih sebenarnya. Tapi pertanyaan gue ya, satu lagi pertanyaan gue. Banyak musisi-musisi yang dipecah belah. Banyak yang pro ke sana dan pro ke sini. Ada yang berjuang, ada yang tidak berjuang gitu loh. Sementara yang tidak berjuang, yang tidak memperjuangkan royalti segala macam adalah musisi-musisi gede juga. Iya betul. Banyak bahasan juga di saat kita bertemu beberapa teman-teman musisi senior juga ya. Ada beberapa lah, sempat aku ngobrol beberapa juga. Memang mereka jawabannya cuma satu sih.
gue puyeng malas ngurusin yang begitu, cuman gitu doang sih. Nah itu Iya sebenarnya kan? problem sih, kasihan sih mereka. Maksudnya pada dasarnya kalau mereka paham dengan baik, minimal pelan-pelan gitu, nggak usah masuk ke terlalu dalam mempelajarinya. Basicnya aja, boh. Dari sisi proteksinya mereka paham bahwa lagu ini bisa jadi legacy buat anaknya. Harusnya bisa mulai bergerak untuk nyelamatin karya-karyanya sebenarnya gitu. Nah ini sih yang lagi aku mulai gencarin dari sisi komunitas, yang akhirnya juga kadang-kadang ada musisi legend lama juga yang jadi berbaur gitu. Salah satunya adalah mungkin saya sebutin Kang Nui gitu-gitu, adalah salah satu orang-orang yang mulai support nih dengan hal-hal ini sekarang gitu. Kang Nui Nah, ajaib Kasih juga. applause dong, Los. Kang Luar biasa. Yeri. Nah, dukungan dari pemerintah sendiri seperti apa kalau boleh tahu? Waduh. Belum ada. Belum ada. Nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Plat merah. Belum ada. Kalau misalnya itu dukungan dari pajak, enggak. dari kantor pajak. Kalau seandainya ada pemerintah, Benar, Mas. gua ngomong ini lagi ya. Iya. Pemerintahan baru bulan Oktober ini kita akan lihat aja gitu loh. Karena pemerintahan yang lama mungkin sudah sudahlah gitu loh. Tapi bagaimana dengan pemerintahan baru gitu loh. Walaupun akhirnya larinya ke politik ya guys. Tapi mau nggak mau di Indonesia ini kalau nggak ada backup politik kita susah untuk memperjuangkan sesuatu. Gitu. Betul. Soalnya di Indonesia ini kan harus jadi penjilat baru sukses, Bang Yeri. Buset total. Kang Yeri, pembahasan kita tadi itu dari awal itu sebenarnya itu edukasi itu dimulai saat sudah memiliki karya kah atau baru akan memiliki karya yang akan dipublish, dan itu siapa yang berperan penting? Apakah artisnya sendiri untuk mencari tahu kemana dia untuk mengurus itu dan kedepannya seperti apa, ataukah memang dibiarkan begitu aja dia cari, nggak ada arahan gitu Kang? Mungkin dari pihak industrinya atau labelnya atau dari manajemennya gitu. Bagus nih. Bagus pertanyaan lu, Vin. Keren. Kasih tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Anjay mana, Vin? Anjay mana, Anjay? Anjay. Sekali gue pengen Anjay dong, sekali. Oke. Ya, boleh. Mana Anjaynya? Nggak ada. Itu Gue takut di Bennett. Oke. Nah ini pertanyaan nih, anak muda nih. Bagus nih pertanyaan Vin. Gue suka banget pertanyaan Vin. Anak muda, apakah dia sebelum punya mempublish, apakah setelah dia mempublish dia akan ada di harus tahu dengan hal seperti ini, dan kemana mereka? Karena gini, anak-anak ABG belum tentu bisa masuk ke masuk lu, Yer. Karena dia malu misalnya. Kecuali yang tua nih, yang kita senior nih, yang ayo dek sini, kakak ajarin. Kalau mereka, kak ajarin dong, mungkin mereka merasa, wah gila musisi legend nih. Gue takut ketemu sama, ya karena musisi yang senior tuh harusnya lebih open kepada yang lebih muda gitu loh. Iya. Jangan meremehkan apa segala macam. Ini kan perjuangan untuk masa depan, termasuk juga buat lu juga gitu loh. Kalau misalnya anak muda banyak berkumpul, ada 1.000, 2.000, juta-jutaan yang bisa mensupport lu untuk memperjuangkan hak royalti ini, kayaknya kan jauh lebih menarik dan lebih bagus kan buat perjuangan lu. Betul. Karena yang muda loh. Apalagi anak muda sekarang lebih frontal daripada kita yang udah dewasa. Ya. Iya, betul. Menurut gue sih kayaknya ya harus dimulai sejak dini sih sebenarnya. Jadi ibaratnya gini, yang jadi problem adalah sekarang musisi-musisi yang sudah jalan di industri dan tidak mendapatkan hak apa-apa itu kan menurut gue ada satu hal yang harus dipelajari ya. Kenapa mereka sampai jadi nggak pada tahu hal-hal ini gitu maksudnya. Jadi menurut gue sih sebaiknya gitu, harapannya sih sebenarnya gue kemarin sempat ngebahas sama beberapa temen untuk poin-poin ini juga di Bandung yang memang lagi bergerak di area-area ini nih. Jadi kenapa paling basic adalah sekolah musik, kenapa tidak ada sekolah musik itu, balik lagi ke goalnya ya gitu. Apakah mereka hanya menciptakan pemusik atau menjadi pembisnis musik gitu? Kalau misalkan hanya jadi pemusik, ya sayang juga karena ujung-ujungnya lulus dari sekolah musik jadinya pemain kafe. Jadi apa yang memang tidak punya karya. Ya menurut gue sih lebih mending gimana caranya mereka bisa menghidupkan industri musik Indonesianya
di saat mereka belum menjadi musisi yang profesional, mereka sudah dikasih bekal dulu dengan hal-hal di saat kamu akan bermusik itu, bahkan ada yang akan didapat adalah poin-poin ini, tapi memahami regulasinya harus gini. Kamu akan menjadi sesuatu yang hidup di saat kamu akan bermain musik gitu. Seperti kayak di luar negeri kan, musik tuh udah jadi sesuatu yang bisa bikin hidup orang gitu. Betul. Betul. Kalau di Indonesia kan dianggapnya kita tuh kayak, contohnya gini, lu kerjanya apa gitu? Gue pemain band om gitu. Loh, kok kerja main-main kayak gitu. Underestimate Emang musisi. underestimate gitu. Ya. Nah, iya, jadi bisnisnya itu memang sebenarnya kalau bisa sih ya dari sisi sekolah musik minimal ada satu mulai menyenggol masalah bahwa di saat nanti kalian sudah menjadi musisi yang sudah bisa belajar dan mumpuni untuk menjadi musisi, kamu akan harus melakukan A, B, C, D regulasi ini agar kamu bisa hidup di industrinya. Terus minimal dari sekolah-sekolah kayak ekskul SMA, kampus-kampus kan banyak banget tuh. Ya, di Bandung aja, Jakarta, Jogja itu kan banyak ya sekolah tinggi musik kayak gitu. Yang jadi problem kenapa sih area-area masalah ini tidak menjadi salah satu yang bisa diinfokan ke teman-teman yang lagi belajar itu gitu, maksudnya di mahasiswa masuk itu sebenarnya. Setuju. Karena kalau aku pikir ilmu ini tuh bukan, maksudnya wawasan itu bukan hanya untuk musisi yang mau terjun aja ke industrinya, tapi yang sedang dipersiapkan dan mereka belum punya arah tujuan pun harus memulai dibekalin gitu. Jadi sekolah musik itu lebih ribet dengan mengajarin skill segala macam ya dibandingkan hal-hal seperti itu ya. Iya. Padahal di situ adalah bakal tercipta bibit-bibit musisi yang harusnya nanti akan menghidupkan industrinya nanti gitu. Menurut Kang Yeri, ini penting nggak sih untuk dimasukin dalam kurikulum? Mau gue tanya nih, bener nggak sih Kang masukin ke kurikulum? Kurikulumnya, tapi yang areanya mungkin area-area yang berhubungan dengan Tidak juga. ekstrakurikuler kayak gitu yang mengarah ke industri. Karena begini loh, orang dari dulu mungkin punten ya, angkatan kita tuh mungkin selalu bilang harus menjadi dokter, menjadi ini ya gitu ya, bla bla bla. Tapi menjadi guru, termasuk menjadi dosen dan segala macam. Tapi pernah nggak orang tua itu mengedukasi putra putrinya, nak jadilah musisi? Malah jadilah agen asuransi gitu. Itu mukjizat kayaknya kalau ada orang tua seperti itu. Jangan ya benar kok. Jangan jadi musisi nggak ada duitnya. Nanti tua lu susah. Betul. Ada lagi Mas Gile yang lebih miris. Nah, kamu biduan sih. Aduh, sedih. Biduan. Aku seorang biduan dari Melayu. Justru untuk melamar pasangan itu, kalau kita bilang kita dari backgroundnya atau profesi kita adalah seorang seniman, itu akan diragukan kan? Ditolak mentah-mentah. Tapi kayaknya kalau untuk hal ini kayaknya untuk daerah industri musik di Amerika, Eropa sih kayaknya agak kurang berlaku ya. Gitu maksudnya. Bahkan kayak yang dibilang sama Mbak Dian itu bahwa kamu jadi musisi memang di sana bisa gitu, maksudnya dilakukan hal itu karena regulasinya sudah berjalan dengan baik, haknya sudah benar. Dan orang-orang sana respect dengan musisi. Betul. Orang sana lebih respect. Betul, sangat dihargain. Benar. Sangat dihargai. Makanya keren loh musisi itu keren. Daniel Sauleka itu udah gak mau balik ke Indonesia. Daniel Sauleka padahal karyanya di sana banyak sekali itu. Itu salah satu contoh gitu loh. Kayaknya terus ini Kang Yeri, saya mau nanya Kang Yeri. Iya Mas. Iya Mas. Mau nanya masalah kayak pembajakan gitu kan. Kalau dulu kan pembajakan VCD ya. Lah kalau di era sekarang kan digital nih, pembajakan digital tuh kan banyak masih itu. Lah untuk menghindari pembajakan itu gimana? Sama banyak dengan pajak. banget Mas. Banyak banget Mas yang ingin dari pembajakan itu. Lah itu kan itu yang sangat merugikan, yang bikin Indonesia nggak dapat duit ya itu, musisi nggak dapat duit akhirnya di situ. Iya benar, banyak banget. Salah satu contohnya bentuk dulu, kalau bentuk dulu kan pembajakan itu dalam bentuk direplikasi ya, maksudnya bukan replikasi apa sih, diduplikasi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan menduplikasi untuk didistribusikan ke hal-hal yang ilegal gitu, kayak misalkan kita sering nemu di mana Glodok, kalau di Bandung di Kota Kembang ya kayak gitu ya. Iya, betul. Kota Kembang dulu. dulu. Label kan sekarang kaya Mas gitu kan, karena bajakan juga. Nah betul, bajakan ini belum habis sih Mas kalau aku ngelihat gitu, karena gini, contohnya gini aja, Mas siapa Mas
Indra. Mas Indra, misalkan Mas Indra sekarang rilisin lagu di platform digital nih Mas, ya kan? Iya. Satu lagu. Dalam 1 tahun Mas Indra ngecek revenue dong, gitu ya? Karena naik di Iya, Spotify betul. itu. Mas Indra pernah ngecek nggak ada master lagu saya yang dibikin orang lain di dalam Spotify? Wow. Banyak banget Mas itu Mas. Banyak Versinya. Oh, gitu? banget, iya. Jadi kayak di web lain itu banyak banget. Contohnya Banyak banget. seandainya aku mau download kau nih, T5 nih. Lagu aku Aku nggak aja. ngambil dong ke Spotify, ngambil ke web lain, Iya. bajakan banyak itu Nah. web bajakan digital itu Dalam kan. contohnya lagu aku aja yang kau ini dalam satu platform itu kan kita taunya karya punya kita doang ya. Betul. Iya. Nah, di dalam situ itu banyak versi lainnya mas, kayak yang DJ, yang apa, yang nggak pernah kita searching. Iya. Iya. Itu nggak lari ke Akang gitu. Tapi Oh, itu tapi bukankah itu mereka nggak izin sama publisher apa segala macam? Publisher dong Atau haknya itu. gimana dong itu? Yang jadi masalah, semua publisher ngecek itu nggak? Oh, Enggak. Nggak. Makanya dibiarin. Kecuali Kenapa? publisher yang ternama baru Iya. bisa ngecek. Kayak TikTok harus ini dibikin kan satu baru bisa. lembaga yang Iya. kemudian untuk memverifikasi dan memvalidasi. Padahal sebenarnya publisher bisa ngecek semua bajakan itu semua kok. Cuman, nah ini yang harus Do ngerti. you want to do it or not? Karena sebenarnya gini, pelanggaran itu cuan sebenarnya Iya. Cuannya? Ya, betul. Iya, betul. buat industri dan pelakunya. Harus paham itu sih. Tapi ya, Cuannya dari mana? Solusinya apa, Cuannya Dokter? dari mana? Pelanggaran. Nah, gua ini dulu. Coba jelasin pelanggaran itu adalah cuan. Cuannya dari mana? Gini nih mas, contohnya gini aja ya. Jadi membacakan. Gini, contohnya gini. Ragu dia. Filter dulu. Ragu dia. Dokter Cookies canggih. Gue takut ada yang takutnya ada yang ngintip gitu mas. Nggak gini aja mas. Enggak apa-apa. Yang intip biar Ini sadar kayak Bang nonton Yeri. di beranda loh guys, jangan salah. Gini, Belanda 1000 Kalau orang. gitu nggak sadar di Indonesia nanti yang ngintip-ngintip. gini aja. Makanya ada sisi optimasi yang harus dimengerti oleh musisi bahwa sekarang di saat kita meriliskan satu lagu itu kita jangan pernah melakukan rilisan satu versi gitu. Kenapa nggak boleh satu versi? Karena belum tentu semua masyarakat Indonesia itu suka dengan versi kita. Oke. Bener kan? Di saat kita bikin ternyata lagu misalkan gue lagunya R&B. Untuk saat ini teknologi strategi optimasinya ya gue harus bikin versi lagu gue dengan koplo-nya, gue harus bikin versi gue dengan popangnya, reggae-nya dan Oh, Remix. timnya. Oh, iya. Tapi Benar. selama master itu harus tetap kita yang buat. Ada di yang buat ya. Itu sebarin aja. Di mana ada salah satu yang viral, otomatis akan berimpact ke kelatahan masyarakat Indonesia yang punya attitude latah. Di saat Indonesia Oke. masyarakatnya latah, adalah salah satu versi kita yang naik dan naik di platform, entah di TikTok, Instagram, Reels dan lain-lain, itu akan menjadi viral. Di saat viral itu akan menciptakan semua memakai itu kan, mau YouTube, mau apa segala macam. Akhirnya banyak lagu itu nongol dipakai oleh publik. Nah, pertanyaannya adalah masyarakat itu izin nggak untuk memakai lagu-lagu itu di YouTube, di apa aja, di backsound, vlog, Enggak. apa enggak kan? Ya. Enggak. Kenapa dibiarin? Iya. Karena pelanggar, ya kan? Yang namanya pelanggaran ada kompensasi kan? Industri Iya. punya toolsnya kan untuk nangkep itu. Mm-mm. Semakin banyak pelanggar, semakin cuan mas. kecil. Apa harus di breakdown? Kalau Akang bilang tadi itu banyak versi. Misalnya nih Iya. T5 akan ngeluarin satu single dalam waktu dekat ini dan Iya. selalu melakukan banyak versi. Ya, Oke, ini untuk pendatang baru akan mengalami kesulitan, Kang. Kenapa? Ini kan berbicara budget produksi. ya enggak gini. Jadi sebenarnya strategi itu enggak harus melibatkan finansial untuk memproduksi master-master yang versi-versi lainnya. Oke, Strategi manajemen artisnya harus mulai bisa pendekatan dengan beberapa komunitas yang mau membawakan lagu itu. Karena beberapa versi ini bukan versi. Jadi misalkan si T5 misalkan mengeluarkan single baru, versi lainnya belum tentu harus T5 kok. oh mereka boleh dibebaskan untuk mengcover, tapi kita Bebaskan. kerjasama. Mengcover. Ya, Kalau jadi kita prinsip menunjuk gua- orang gitu kayak konten Betul, kreator nunjuk orang, gitu kan. konten kreator, influencer.
bawain ya. Tapi bawain versi ininya, lepasin. Masternya kita naikin ke Spotify lagi, ke platform lagi, ya itu master punya kita kan. Oke. Oke, keren. Nah, Ya, jadi Daripada itu kalau orang lain, di mending kita cover sendiri. oleh orang Indonesia sendiri. Kan ini banyak juga musisi-musisi kita hasil karyanya itu di cover oleh warga Filipina, iya. Jepang. Itu gimana tuh Iya. mengklaimnya? Body cup. Pertanyaannya adalah si pemilik lagunya Kapun kap. mendaftarkan pengelolanya ke publishing ke pihak-pihak yang punya tools untuk mengklaimnya nggak? Karena salah satu yang punya toolsnya itu adalah di publisher. Ya. Gitu. Oke. Karena semua publisher, karena ada beberapa publisher besar yang memang diberi wewenang untuk mengelola beberapa toolsnya, konten ID dari beberapa Ya. platform gitu, yang bisa menangkap itu semua. Iya. Nah jadi Iya. Oke. gitu, jadi ya nggak ada masalah selama yang di Filipina, di mana segala macam. Royalti Ya. balik ke kita. Publisher akan mengklaim 100% dan balik ke kita. Balik lagi. Jadi sebenarnya Kalau gini, kita berbicara publisher, ini kan berarti kan dari label kan? enggak. Nggak harus ya? Publisher dan label itu bukan Beda. bukan satu perusahaan yang sama. Iya. Dan, Oke. dan untuk Indonesia regulasinya publisher sama label itu nggak boleh satu perusahaan. Oke. Ini juga pertanyaan kenapa? Oke. Ya, karena kita sama-sama tahu itu kan. Iya. Enggak. Oke. Ya pokoknya udah lah. Ini ngomongin apa sih? Ini ngomongin TIFAP apa ngomongin royalti ini? Hah? Dari awal tuh bagus tuh flow-nya. TV royalti akhirnya. Pakar hukum nih yang di interview. Kan Enggak. ilmu. Di Ya, Belanda ya. banyak banget Jadi nggak ada yang nonton. masalah. Gara-gara begini. Makanya jadi gini, buat musisi-musisi, jadi sebenarnya tidak berarti memojokkan salah satu pihak sih yang sekarang lagi rame segala macam gitu. Jadi kalau aku sih sebenarnya gitu, selama pengelolaan lagu teman-teman dikelola dengan baik, teman-teman tahu regulasi secara undang-undangnya, bahwa yang dibilang hak cipta itu apa, yang didapat dari pengelolaan hak cipta itu dari pintu apa aja, siapa yang harus bisa berpartner dan akhirnya bisa berkoordinasi dengan pihak apa untuk bisa mengamankan karyanya. Menurut aku lagu mau dieksploitasi oleh publik manapun, menurut aku akan aman sebenarnya. Oke. Oke, Kang Yeri Sudah kan, mau jam 10. Kang Yeri kan sudah mendirikan perusahaan yang untuk membantu atau konsultan untuk bidang ini ya. Ya kebetulan aku ada sama teman-teman, sama beberapa teman sih bikin satu untuk membantu pengelolaan ya gitu, maksudnya beberapa teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita ngajakin ya itu ada publishing lah. Kita bikin salah satu publishing yang memang kita mencoba untuk bisa open beberapa teman-teman musisi agar mereka jadi agak melek tuh gitu, karena nggak semua publishing mengedukasi hal ini soalnya gitu. Oke. Ini bagus nih. Publisher zaman-zaman dulu klaimnya kepada musisi, kita open nih. gitu. Nih. Nah, ujung-ujungnya nggak transparan juga. Nih kayaknya lu mau bikin publisher, ya kan publishing segala macam. Kalau sekarang, oke, kita transparan nih. Tapi ketika cuannya makin gede, apakah lu akan eksis dengan omongan lu sekarang transparan? Harus sih, kalau menurut gue harus. Karena kalau kita pribadi bahwa udah sepakat ya sama beberapa teman aku bahwa apa sih namanya, yang kita bahas di area publishing itu bukan semata-mata hanya revenue sebenarnya, tapi lebih ke proteksi karya untuk warisannya itu sebenarnya yang paling penting gitu. Jadi lu harus aman gitu, karyanya minimal harus aman, karena di saat nanti revenue datang itu balik lagi tergantung gimana caranya teman-teman yang punya lagunya mengoptimasinya gitu. Di saat optimasinya semakin besar itu boleh ditanyakan, dan itu harusnya musisi berani untuk menanyakan haknya, karena optimasi yang dilakukannya berimpact besar terhadap masyarakat. Itu tidak mungkin mendapatkan hak yang kecil. Kalau misalkan sampai hal ini hak kecil, itu pertanyakan dan kejar sampai kemanapun gitu menurut aku gitu. Nanya yang jadi Setiap pertanyaan musisi itu yang apakah bergabung di benar-benar lu- berani. Ya, Pertanyaannya Oke, adalah Vin apakah dulu.
Apakah pertanyaannya adalah apakah benar musisi itu benar-benar berani seperti yang Akang bilang untuk menanyakan Harus. itu? Ya, akan berani kalau menurut aku sih musisi itu akan berani menanyakan hal-hal itu di saat si industrinya, salah satunya adalah publisher itu berani membuka regulasinya ke mereka. Karena mereka juga tidak akan berani menanyakan di saat merekanya tidak tahu wawasannya gitu. Jadi Apakah dikasih deck misalnya biasanya kan yang paling gampang kita ngecek kalau misalnya setiap musisi yang punya karya tuh dikasih deck lu nih. Berapa pendapatan lu, jumlah streaming apa segala macam. Kalau deck sih sebenarnya gini, kalau deck sih kalau dikasih deck yang biasanya dipakai di mungkin beberapa teman kreator atau label mendapatkan deck itu mungkin di area agregator itu sih Kak, Mas ya. Oke, agregator. Kalau dari publishing itu enggak, karena toolsnya memang tidak diberikan cuma-cuma oleh si platformnya ke publik. Jadi nggak bisa di split juga gitu, nggak bisa. Jadi yang paling penting adalah gimana caranya, balik lagi ke obrolan aku awal tadi, ya musisi mulai saat ini mulai bertemanlah dengan publisher, mulai berteman dengan label juga, gitu. Karena saat publisher tuh jarang ada musisi yang gaulnya sama anak publisher, jarang ya. Kalau anak-anak label banyak. Betul banget. Padahal ya musisi nggak tahu. Penting ya, padahal penting banget itu. Iya, penting banget Mas, karena cuannya gede gitu, maksudnya bisa besar sih yang jadi jangan nempel ibaratnya gini, ada beberapa pihak yang memang dia mengelola sesuatu yang bisa mengklaim hasil yang cukup besar, justru jangan malah jangan ditinggalin gitu yang hal itu gitu. Ya, mungkin kayak gini ya, karena sebelum dia ke publisher gitu dia butuh modal untuk produksi gitu kan, makanya produser, eksekutif produser, label itu kan orang yang mendanai kan mereka untuk membuat karya. Iya betul. Oke, sip. Jadi obrolannya tentang T5 udah nggak ada lagi nih ya, tenggelam nih ya. Memang kita. Pertanyaan gua nih tentang T5, kapan T5 bubar? Atau ini keren nih pertanyaan gua. Bener loh, pertanyaan keren loh. Apa yang kapan T5 bubar dan kondisi apa yang membuat T5 itu nanti bubar? Keren pertanyaan gue nih. T5 akan bubar ketika apa ya? Kalau bubar sih kayaknya belum tahu nih. Kalau bubar sih gue belum kebayangnya, maksudnya kapan. maksudnya kondisi seperti apa yang nanti akhirnya bisa membuat T5 itu tidak bisa eksis lagi? Ke satu mungkin sudah tidak bisa produktif. Dari sisi penciptaan karya atau secara off air dan apa-apanya, mereka ya bertambahnya umur mungkin akan mengarah ke arah situ ya nanti ya, itu maksudnya. Mungkin saat itu sih. Tapi kalau dibilang itu dipastikan bubar belum tentu juga sebenarnya gitu. Ya. Nah, karena ya itu rumah ya maksudnya. Buat kita semua tuh, kita udah sempat ngomong bahwa itu rumah ya, sampai kapanpun itu kan jadi rumah gitu maksudnya. Ya, walaupun Freddie Mercury udah meninggal, tapi Queen tetap ada, walaupun dengan Adam Lambert apa segala macam, dan mereka selalu tetap produktif gitu ya. Oke. Kemarin tribute to Queen ya. Ya, Ahmad Dhani, itu loh, musik legend 19 itu loh, itu Bos John, ya kan, ini loh, anak buah Bos John, ya. Kang Yeri, kita pengen banget ini sampai tuntas sebenarnya untuk ngobrol-ngobrol ini sebenarnya, itulah yang podcast ini mengundang Akang di sini sebenarnya karena untuk mengedukasi itu. Kang, apakah Akang sebagai salah satu tokoh yang berjuang menyuarakan hak-hak intelektual ini, sudah ada seminar-seminarnya untuk musisi pendatang baru atau musisi-musisi yang sudah punya karya juga? Kalau seminar sih kita belum ngelakuin ya, Om, maksudnya Mas belum ngelakuin. Cuman kita sekarang lagi masuknya ke area-area komunitas sih untuk bikin event-event sharing session untuk masalah. Jadi si sharing session ini bukan mengajarkan mereka gimana caranya regulasi, tapi kita mencoba untuk menjawab semua pertanyaan dari masalah-masalah mereka gitu.
Karena paling enak sebenarnya angkatnya dari kasus kalau ngebahas hal-hal gini sebenarnya. Iya. Dari kasus ya. Dari kasus ya. Nah, Kalau sudah teori- berapa banyak kasus nih yang akan handle bersama dengan tim? Banyak banget sih. Rencana berapa kali ya? Kemarin Ada kasus yang- ada kasus Vina Cirebon nggak? Ada juga tim Garut, mau. Tuh, lo Mas. Itu beda itu nama tim Garut. Sudah banyak ya Kang ya untuk kasus yang dibantu ya. Ya, banyak kasus beberapa hal yang agak cukup rumit pun banyak gitu. Jadi kasusnya macam-macam banget sih dari mulai yang revenue-nya nggak jelas sampai ke yang masalah tentang mungkin pernah dengar nggak band legend tapi tidak boleh meremake lagunya lagi. Gitu. Ya ada itu. Ada. Nah, itu kan problem-problem yang sebenarnya itu berawal dari karena apa sih tradisi-tradisi kontrak-kontrak konvensional tuh, yang akhirnya ribetnya sekarang gitu. Oke. Kasian sih mereka gitu, banyak Iya. gitu yang kayak gitu-gitu. Lumayan pusing sih kalau ngurusin gitu. Oke. Jadi untuk rekan-rekan yang rekan-rekan musisi yang kalau misalnya mau konsultasi ke Akang itu bisa datang ke Bandung langsung Kang ya ke kantor. Bisa aja, Bisa nggak ya. apa-apa. Atau nge-DM Akang lebih dahulu ya. Di bawah ini Bisa ini. Kang kembali ke T5 nih. T5 ini Iya. band legend ini dengan karya-karyanya yang everlasting. Kapan bubar? Bukan, jangan sampai bubar ya gitu. Karena hashtagnya jobnya masih banyak banget ini gitu kan. Yoi, Kang, yoi. seperti band Disupport legend sama lainnya. Billboard Indonesia dia. Udah disupport sama Billboard Indonesia, keren banget. Mudia Mustamin, Mudia. Kang, ada keinginan nggak ini kan belakangan ini sudah tidak ada lagi yang namanya produksi fisik. Nah, ada beberapa band legend saat ini kayak God Bless mungkin ya kalau nggak salah itu mereka memproduksi yang namanya vinyl piringan hitam. Kalau untuk T5 sendiri seperti apa Kang? Ini kan suatu apa juga ya suatu kebanggaan buat kolektor musik Indonesia ya, termasuk kita yang ada di sini. Kalau kita memiliki itu. Iya sih. Memang sebenarnya balik lagi ke bandnya ya. Maksudnya kondisinya gini, kalau misalkan mau produksikan, sekarang juga masih ada band yang masih produksi CD ada loh. Yang masih Ya. kaset juga ada loh. Betul. Apalagi yang di area pelaku-pelaku musik di grassroots tuh. Mereka masih main itu. Jadi di grassroots tuh masih ada Anak-anak beberapa yang ground. mereka underground. Entah, tapi kepentingannya udah nggak kayak dulu. Kalau dulu memang untuk menciptakan revenue kan. Kalau sekarang kan lebih ke pride sebagai bandnya. merchandising gitu kan ya. Merchandising, lebih ke sana kepentingannya. Nah, mungkin juga dengan kakak-kakak senior kita God Bless juga mungkin dia lebih karena ke satu mereka legend, karyanya udah banyak. Mungkin untuk Ya. pengakuan publik bahwa Pengakuan, ya. karya vinilnya ini adalah yang sesuatu yang the best untuk saat ini gitu. Jadi, nah tapi kalau untuk karya kita sendiri kayaknya pengen sih bikin gitu, cuman kita masih ngukur lah gitu kapasitas kita juga. Oh, tahu diri ya, masih tahu diri gitu ya. Normal-normal aja dulu lah kalau kita Oke. ngikutin yang lagi berjalan gitu maksud gitu. Jadi dari kepikiran piringan hitam itu yang bikin label ya Alvin ya? Bukan Belum dari kepikiran. labelnya kan? Enggak, maksudnya gimana? Dari labelnya gimana Mas? Enggak, PH piringan hitam itu yang memproduksi labelnya bukan sih? Ya Enggak, bisa aja. sekarang itu malah Kan indie, malah banyak indie. Banyak indie. Banyaknya orang anak-anak indie yang sekarang produksi dan mereka memang produksi sendiri. Ya, cuma kalau sekelas God Bless, apakah ya kalau God Bless kan kakak itu kan mereka masih di label kan mungkin atau enggak ya? Saya kurang- Udah enggak lah sih, kurang- rasanya enggak ya. Nah, kalau Hari udah Lasso, enggak Club berarti Project itu label semua itu yang bikinin. nah, Melly Guslo. nah itu. Oh. Ya mungkin karena mereka Vinyl masih kemarin. karena mereka mungkin masih Vinilnya berhubungan sama label semua. label. Ya, sama labelnya mungkin masih Iya. ada kerjasama. Kalau Oke. yang gitu sih, kalau kita pengen cuman mungkin timingnya belum. Oke. Siap. Thank you Yari. Well. Well. Ngos-ngosan juga nih kayaknya si Akang. Akang Hampuranya jadi Nggak berujung apa-apa. seperti itu pertanyaannya. Nggak Oke, apa-apa, tapi sama-sama. setidaknya malam ini kita dapat daging
Apa artinya kita pentingnya satu edukasi mengenai legacy dan profesi yang membanggakan ini. Ini aset Indonesia, original Indonesia. Harusnya memang harus aware Ya. ya Plat Merah. Plat Merah harus aware banget tentang hal ini. Amin, amin, Nggak amin. cuman Amin. yang lain aja. Kurikulum itu saya setuju Amin. banget. Dari kurikulum di Amin. gitu ya. Dari silabus pendidikan dimanapun harus ada tentang Asik. industri ini. Oke, Kang, boleh saya minta closing statement? Pesan-pesan moral buat para musisi muda, terutama mereka yang baru mau masuk ke industri atau yang tadi Akang bilang baru berencana ingin menjadi seorang musisi. Nah, ini seperti apa closing statement untuk acara podcast musik ini? Closing statementnya apa ya? Cuman mau bilang ini aja deh. Peduli sama karya kalian, cintai karya kalian karena itu adalah aset yang cukup berharga, panjang umurnya, bisa membantu beberapa keturunan kita ke depannya, dan Ya. mulai pelajari regulasi yang baik untuk pengelolaannya, untuk menghasilkan buat teman-teman, mulai pelajari dari sekarang. Mau nggak mau harus kayak gitu. Oke. Super sekali. Ini tolong di notes ya host ya. Bisa Super jadi sekali. kalau iklan podcast ini setelah acara, karena ada Kang nanti pasti iklannya. Karena ini penting. Ini yang paling penting sebenarnya, dagingnya di sini. Oke, thank you sekali. Rekan-rekan, sekian dulu acara kita. Terima kasih, Semoga ini Mas. bermanfaat. Mas Jule. Bang Kang Yeri, Riko. makasih. Kang Terima Yeri, kasih. atur nuhun pisan, ini luar biasa. Sama Mas Agung, siapa Indra ya? Ya Indra, Ya, Mas Indra, Indra. Kang Rito, Mas Jule, Kang Vin, sama Mbak Dian. Thank you. salam sulah Kang, sehat selalu, Sama-sama, sehat selalu. Nanti kita sukses ketemu selalunya. dalam lah. Salam buat anak-anak. Siap, disampaikan. Terima kasih Atur nuhun banyak. pisan Kang. Jaya selalu Salam musik Indonesia. Buat rekan-rekan juga yang sudah hadir dan setia kepada podcast ini, terima kasih dan sampai ketemu di hari Kamis. Terima kasih Kang Yeri. Terima Sama-sama. kasih viewers yang ada di bawah. Terima kasih Kang Yeri. Oke, sehat selalu. Assalamualaikum. semuanya. Thank you. Siaran dulu ya. Thank you ya. Siaran dulu ya. Ya. Siap.